Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, maghfirah serta barokah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat selalu anak-anak. Terima kasih masih setia menonton tayangan pembelajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih pada materi bab 1 perpangkatan dan bentuk akar, yaitu pada subpokok bahasan yang kedua tentang perkalian pada perpangkatan. Pada subpokok bahasan yang kedua ini terdiri dari 3 kegiatan. Mari kita mulai menyimak di kegiatan ini, yaitu pada tayangan video yang kedua tentang perkalian dan perpangkatan. Kegiatan ke-1 mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Seperti nampak pada layar, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 merupakan perkalian 2 perpangkatan dengan sama-sama mempunyai basis 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, tulis masing-masing perkalian berulang dari 2 perpangkatan dengan basis 3. 3 pangkat 2 ditulis 3 kali 3 dan 3 pangkat 3 ditulis 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya, dari kedua perkalian berulang ini kita buka kurungnya dari masing-masing perkalian berulang bilangan 3 sehingga akan nampak 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 merupakan perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 5 kali sehingga bisa ditulis 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 menghasilkan 3 pangkat 5. Atau dengan kata lain bisa ditulis pula 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Dan kita berkesimpulan bahwa A pangkat P kali A pangkat P merupakan perkalian 2 perpangkatan dengan basis sama-sama A, bisa ditulis dengan A pangkat P ditambah Q. Pada kegiatan kedua kali ini memangkatkan suatu perpangkatan. Seperti nampak pada layar, 4 pangkat 2 merupakan bilangan berpangkat yang dipangkatkan dengan 3. Sehingga kita bisa menuliskan perkalian berulang 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Dan ini bisa pula ditulis sesuai dengan kaidah pada kegiatan ke-1, maka 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. Sehingga hasilnya sama saja dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 4 pangkat 6. Maka 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 bisa ditulis dengan 4 pangkat 2 kali 3. Jadi pada kegiatan kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Nah, sekarang pada bagian ketiga
memangkatkan suatu perkalian bilangan. Di sini nampak bahwa ada perkalian bilangan 2 kali 3 dipangkatkan 3. Maka ini bisa ditulis dengan perkalian berulang 2 kali 3 sebanyak 3 kali. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kemudian kita buka kurungnya dan kita gabungkan bilangan-bilangan yang sama dalam sebuah kurung. Yang artinya ada perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali dan perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Sehingga dapat ditulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Maka 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Dan di bagian kegiatan ketiga ini kita bisa menyimpulkan bahwa A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Atau bisa juga ditulis A kali B pangkat N dengan AB pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Untuk lebih memahami penjelasan tentang kegiatan 1, kegiatan kedua, dan kegiatan 3 seperti yang tadi sudah disampaikan, marilah kita simak contoh dari masing-masing kegiatan. Contoh ke-1, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Negatif 4 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 3. Sama-sama mempunyai basis negatif 4 seperti nampak bilangan yang berwarna merah. Maka bisa ditulis negatif 4 pangkat 2 ditambah 3. Sehingga bentuk sederhana dari negatif 4 pangkat 2 kali negatif 4 pangkat 3 sama dengan negatif 4 pangkat 5. Soal yang kedua, M pangkat 3 kali M pangkat 5 sama dengan M pangkat 3 ditambah 5. Sehingga bentuk sederhananya M pangkat 8. Contoh yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Soalnya, sederhanakan perpangkatan X pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, kita lihat jawabannya. X pangkat 3 dipangkatkan 4 dapat ditulis dalam bentuk perkalian berulang X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 sebanyak 4 kali. Maka bisa ditulis dengan X pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ini sesuai dengan kaidah pada kegiatan ke-1. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Hasilnya X pangkat 3 kali 4 sama dengan X pangkat 12. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari soal di atas. Atau dapat dikerjakan dengan cara yang paling sederhana, yaitu X pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan X pangkat 3 kali 4 sama dengan X pangkat 12.
Ya, ingat pada kaidah A pangkat P apabila dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Di contoh yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Kalian perhatikan soalnya, sederhanakan hasil perpangkatan perkalian bilangan berikut. Yang pertama, B kali Y pangkat 2, yang kedua 4Y pangkat 2, dan soal yang ketiga WY pangkat 3. Nah, sebelum menjawab soal-soal tersebut, ingat pada kaidah yang ketiga bahwa A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Atau kalian bisa menuliskan AB pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Nah, kita mulai jawaban dari soal yang pertama. Yang nomor 1, B kali Y pangkat 2. Kalian langsung saja menulis B pangkat 2 Y pangkat 2. Itu jawaban yang nomor 1. Sekarang kita lihat bagaimana menjawab soal yang kedua. 4Y pangkat 2 ditulis 4 pangkat 2 Y pangkat 2. Dan karena 4 pangkat 2 sama dengan 16, kalian tulis lagi 16 Y pangkat 2. Dan jawaban soal yang ketiga, WY pangkat 3 sama dengan W pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, itulah jawaban-jawaban dari soal-soal pada contoh yang ketiga. Latihan soal yang kedua. Seperti biasa, kalian mengerjakan diskusi secara berkelompok dan dikerjakan dalam buku tugas masing-masing. Untuk tugas yang kedua, perkalian pada perpangkatan ini hanya dikerjakan di Google Classroom. Sebagai perhatian, yang pertama, setiap siswa wajib berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Anggota kelompok tidak berubah. Yang kedua, setiap siswa wajib berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan dan mengerjakan latihan soal yang kedua dengan kelompoknya masing-masing. Terakhir, dikerjakan dalam buku tugas masing-masing siswa. Untuk tugas yang kedua, yang dikerjakan di Google Classroom. Seperti biasa, yang pertama kalian buka Google Classroom khusus pembelajaran matematika di masing-masing kelas kalian. Waktu pengerjaan tugas dibatasi. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka tidak akan diulang lagi di waktu yang lain. Dan terakhir, setiap siswa hanya mempunyai 1 kali tanggapan sehingga harus teliti dalam pengerjaannya. Nah, demikian apa yang telah disampaikan dari awal sampai terakhir. Semoga dapat dipahami. Selamat bertemu kembali di tayangan selanjutnya di video yang ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.